Selamat bertemu kembali pada materi video ajar untuk mata kuliah elektronika analog. Kita akan melanjutkan materi yang keempat kali ini. Pada modul 4 ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisa rangkaian diode. Topik yang akan kita pelajari, materi-materi yang akan kita pelajari untuk analisa diode ini, kita ulangi lagi mengenai skematik dari simbol diode. Kemudian kita lihat karakteristik dari diode bisa dilihat dari kurva tegangan dan arus. Kemudian kita bisa menghitung resistansi, arus, dan daya. Nah, dengan pendekatan yang pertama, pendekatan sebagai diode ideal. Kemudian pendekatan yang kedua dan pendekatan yang ketiga. Oke, yang pertama kita ulangi lagi tentang diode. Kalau secara struktur maka susunannya terdiri dari dua bahan semikonduktor, yaitu bahan P dan bahan N yang disambung, sehingga di sini ada sambungan PN namanya. Nah, secara simbolik rangkaian digambarkan secara skematik dengan simbol ini anak panah, kemudian ada garisnya ya. Ini menandakan anode dan yang bawah ini menandakan katode. Dalam penggunaannya maka ini harus dihubungkan dengan sumber daya. Ada dua cara menyambungkan. Secara normal disambungkan dengan cara tegangan maju atau forward bias. Ya. Jadi pada jenis P tersambung dengan kutub positif dari sumber daya atau sumber tegangan. Pada kutub pada bahan jenis N-nya disambungkan dengan kutub negatif dari sumber tegangan, voltage source. Nah, ini nanti secara rangkaian akan tergambarkan seperti ini. Nah, nanti mungkin ada tambahan resistansi di luar atau nanti di dalam, nanti tergantung kita menganalisanya menggunakan pendekatan yang mana. Kemudian diode sendiri ini akan memiliki beda tegangan di titik-titiknya kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua atau ketiga. Nah, ini. Nah, dalam kemasannya, ya, ini dikemas di dalam pabrik ada beberapa bentuk kemasan ya. Biasanya di dalam rangkaian elektronik bentuknya umumnya seperti ini yang biasanya dikemas dalam kemasan yang mantelnya atau bahannya yang ada untuk menyelimuti bahannya itu biasanya dengan kaca atau dengan bahan yang seperti plastik gitu ya. Kemudian ada juga yang ini terbungkus di dalam bentuk logam tertentu karena ini dipakai di dalam peralatan ya, peralatan. Nanti kalau peralatannya butuh arus besar dan seterusnya maka ini kemungkinan akan panas dan seterusnya, sehingga ini dikemas dalam kemasan yang biasanya bentuknya juga logam, nanti akan dipasang misalkan dalam kendaraan, dalam mobil dan seterusnya ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti transistor ya, tapi dengan dua kali saja. Ini variasinya ya, variasinya. Nah, kalau kita lihat cara kerjanya, maka kita bisa lihat dari kurva karakteristik dari diode. Ya, bisa dilihat dari kurvanya secara umum. Ya, maka ada daerah yang disebut dengan forward region, yaitu daerah pada saat diode secara operasional, secara normal diberi tegangan maju, yaitu forward bias. Ini maka nanti akan ada arus yang mengalir cukup deras ya. Kemudian karena adanya sifat tertentu di dalam diode yang sudah kita pelajari, yaitu adanya barrier voltage, adanya tegangan penghalang ya. Maka kalau tegangan forward biasnya itu kurang dari tegangan penghalangnya, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Ini secara kerja dari diode itu berdasarkan adanya
tegangan yang diberikan kemudian akan mengalirkan arus ya. Jadi nanti kalau ada tegangan pada kedua titiknya akan ada arus yang mengalir ya, ID. Jadi ada VD volt diode yang diberikan maka akan ada arus. Ini normanya digunakan pada daerah maju ya, forward bias tegangan maju atau bias maju. Nah, diode memiliki karakteristik yang sebaliknya yaitu pada arah tegangan balik yaitu reverse bias. Maka kalau diberikan tegangan balik di balik tegangannya itu sebenarnya juga ada arus kecil yang mengalir tapi sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Tapi kalau nanti tegangan baliknya diberikan dengan nilai yang melebihi batas ambang yang diperbolehkan bisa lalu jebol. Ini istilahnya breakdown voltage atau tegangan jebol. Nah, lalu akan mengalirkan arus balik yang deras sekali. Ini namanya reverse region atau area balik dan ini area maju. Normanya digunakan seperti ini. Tapi nanti ada diode yang sudah kita ketahui yang lalu ada jenis yang penggunaannya malah pada daerah baliknya ini. Itu penggunaannya khusus untuk regulator ya untuk membuat supaya tegangan tertentu dipertahankan pada tegangan tertentu. Ini kurva antara tegangan dan arus diode. Kemudian resistansinya juga arus dan dayanya bisa kita hitung. Nah, sebetulnya karena secara materi disusun oleh bahan semikonduktor P dan bahan semikonduktor N, masing-masing bahan ini memiliki hambatan dalam. Ya. Secara materi, setiap materi punya nilai hambatan. Nah, maka berarti ada dua hambatan yang di hasil yang ada dari dua bahan yaitu dari P dan N. Maka hambatan yang bahan P-nya kita namakan dengan resistansi dari P, resistansi dari N, maka keseluruhan itu menjadi hambatan dalam dari diode secara keseluruhan atau bak resistan atau resistansi bak ya, bak resistan. Jadi resistansi jumlahan dari hambatan masing-masing bahan yang menyusun diode. Kemudian ada maksimum DC forward current, arus DC maju yang maksimum. Ini arus maksimum yang dapat ditangani oleh diode atau boleh diberikan ke diode dengan aman. Ya. Jadi ini akan diberitahukan di dalam jenis tertentu yang itu biasanya kita baca di dalam datasheet-nya atau petunjuk penggunaan dari suatu komponen. Contohnya diode punya juga datasheet. Maka dia diberitahukan arus maksimumnya berapa. Ini maksimum DC forward current. Ini kalau kita menggunakannya masih di dalam jangkau yang belum sampai maksimumnya ini maka itu penggunaannya aman. Ya, artinya bisa digunakan sesuai dengan umurnya. Ya. Tapi kalau nanti digunakan melebihi dari arus maksimum yang diperbolehkan, maka nanti akan terjadi degradasi atau penurunan dari fungsi sehingga nanti bisa jadi lalu langsung nanti rusak ya. Jadi akan menurunkan karakteristiknya. Jadi bisa jadi nanti lalu seharusnya bisa memberikan arus yang 100 mA tapi karena pernah melebihi arus itu jangan-jangan ada kerusakan di dalam sehingga nanti tidak bisa digunakan secara optimal lagi. Contohnya ini misalkan pada datasheet diode 1N456 ini memiliki di sana disebutkan arus maksimumnya, maksimum DC forward current-nya itu 135 mA. Kemudian ada power disipasi, jadi daya yang diserap, ya. Diserap berarti nanti akan jadi panas oleh diode ya. Jadi tergantung kepada tegangan diode itu dan arus yang mengalir. Jadi PD ini power disipasi untuk diode, ini tegangan yang ada di antara kutub diode, titik-titik diode dan arus yang mengalir. P sama dengan VI. Kemudian power rating ini
memberitahukan di dalam datasheet itu daya maksimum ya. Jadi kalau kita berikan daya sebesar yang kurang dari maksimum maka masih aman ya. Masih aman. Kalau nanti dayanya katakanlah itu arusnya atau tegangannya yang diperbolehkan itu kita melebihi dari yang disarankan, nanti akan terjadi penurunan dari sifat-sifat diodenya, sehingga kemungkinan nanti kalau itu secara rangkaian keseluruhan akan serangkaiannya tidak berfungsi secara normal lagi. Oke, sekarang kita akan melakukan analisa ya, dengan 3 pendekatan. Yang pendekatan pertama adalah pendekatan ideal, pendekatan kedua nanti ada tegangan tertentu, tegangan barir, kemudian nanti ada tambahan untuk berikutnya, untuk pendekatan yang berikutnya, pendekatan yang ketiga. Yang pertama, pendekatan secara ideal, pendekatan awal. Nah, untuk pendekatan awal ini, pendekatan pertama, pendekatan kita anggap sebagai komponen yang ideal, maka dengan pendekatan ideal ini diode itu dianggap sebagai suatu saklar ya, saklar. Artinya saklar itu berarti kalau putus tidak ada arus sama sekali, 0. Kalau nyambung berarti arusnya maksimum kan dia, maksimum. Jadi on off ya, on off. Jadi berlaku seperti switch. Maka kalau digambarkan secara kurva, jadi kalau terputus maka tidak akan ada arus, artinya arusnya 0 ya, arusnya 0. Itu terputus, jadi idenya 0, tidak ada arus. Terputus bisa mulai dari tegangan 0 sampai tegangan reverse ya. Kalau diberikan tegangan balik itu juga akan dia putus ya, sampai nanti pada tegangan dada tertentu. Tapi kalau ideal ini berapapun gitu ya, berapapun tegangan baliknya, ya dia akan tidak bisa nyambung. Ini kalau ideal ya, ideal. Jadi secara ideal ini reverse bias, ini adalah putus. Kalau forward bias, tekan maju maka on. Jadi ini on off ya, on sebagai on off. Jadi tidak ada unsur atau komponen lain yang di dalam diodenya ini. Jadi analisanya hanya sebagai on off saja. Jadi sebagai titik nyambung atau putus. Titik nyambung atau putus. Jadi misalkan kita di dalam satu rangkaian ini kita punya diode untuk disalurkan ke beban RL besarnya 1 kilo ohm, misalkan ini bebannya. Kemudian kita sambungkan ke sumber tegangan yang besarnya 10 volt ya, sumber tegangannya. Nah, maka kalau ini kita sambungkan dengan forward bias ya, maka nanti akan ada arus yang mengalir ya. Jadi on langsung seperti ini, tidak ada diodenya, jadi langsung tersambung ya. Berarti akan ada arus yang mengalir ya. Nah, berarti kalau ini titik berarti tegangan di RL ini juga tegangannya 10 volt. Nah, arusnya ya tinggal dihitung ya. Jadi kalau ini ideal maka VL tegangan yang ada di RL ya sama dengan VS, karena ini sebagai titik yang menyambung saja. Nah, sehingga arus yang mengalir bisa dihitung. Karena VL besar, RL besarnya 1 kilo, maka arusnya R sama dengan V per I, berarti ini sama dengan V per R ya. Jadi kemudian bisa dihitung arusnya ya. Ini sama dengan V per R karena V-nya 10 volt, kemudian beban yang terpasang itu 1 kilo ya, jadi 10 volt dibagi 1 kilo ini adalah 10 miliampere, jadi yang mengalir 10 miliampere. Nah, kemudian misalkan kita punya pengaturan untuk supaya nanti yang masuk di RL ini tegangannya sesuai dengan yang diperlukan misalkan gitu ya. Jadi misalkan sumber kita tidak punya 10 volt tapi kita punyanya 36 volt sumber tegangannya, ini RL-nya memerlukan tegangan yang lebih kecil. Nah, misalkan kita rangkai seperti ini ada R1 sebesar 6 kilo, kita turunkan, jadi ini titik ini akan turun tegangannya. Kemudian
untuk membatasi arus yang lewat, maka kita paralel dengan R2 3 kilo ya, sehingga nanti arusnya supaya tadi tidak melebihi arus maksimum yang diperbolehkan gitu ya. Jadi kita nanti sebagian arusnya dilewatkan ke R2 sehingga yang lewat ke RL ini tidak melebihi maksimum. Nah, kalau ini kita anggap sebagai diode yang ideal, berarti titik pada RL ini juga sama saja nanti tersambung ke sini ya. Tersambung ke titik antara R1 dan R2. Ya, sehingga nanti rangkaiannya ini kan rangkaian ada R1 yang seri dengan paralel R2 dan RL. Nah, maka nanti bisa dihitung tegangannya berapa di sini gitu ya. Tegangannya nanti ini harus dihitung dulu R paralelnya berapa, nanti R R padanannya paralel berapa, kemudian nanti kita bisa ngitung tegangan di sini, tegangannya berapa, yaitu pembagian dari R yang hasil paralel tadi ya, dibagi dengan R1 ditambah dengan R yang hasil paralel tadi sehingga ketemu tegangan ya. Setelah ketemu tegangan nanti bisa kita hitung arusnya yang ada di R2 berapa, yang di R1 berapa, atau yang di RL berapa. Itu cara yang normal seperti itu. Nah, kita bisa gunakan analogi atau kita bisa ubah ke rangkaian yang sederhana yang seperti ini ya. Apa itu? Yaitu kita sudah pelajari pada modul sebelumnya, yaitu dengan teorema Thevenin ya. Jadi pada titik ini nanti kita ukur ya, atau kita hitung sebenarnya berapa tegangan Theveninnya ya. Jadi tegangan Thevenin, kemudian nanti setelah ketemu tegangan Thevenin nanti bisa dihitung berapa R Theveninnya. Nah, jadi nanti di sini akan ada R Thevenin, kemudian nanti dengan adanya R Thevenin berarti nanti kan di sini akan terjadi R yang seri, jadi R Thevenin dan R bebannya. Nah, maka mudah nanti menghitungnya, itu adalah pembagi tegangan pada titik RL. Nah, itu kalau kita melakukan analisa ini dengan kita bawa ke Thevenin. Nah, jadi lalu gambarnya akan seperti ini. Ya, gambarnya akan ada R Thevenin ya, dan ada V Thevenin. Nah, V Thevenin ini caranya yang lalu sudah kita pelajari. Ini kita lepas ya, beban kita lepas, kemudian kita hitung tegangan pada titik lepas tadi, titik. Jadi ini pada titik bebannya kita lepas ya, output kita lepas outputnya di open ya, open circuitnya, open bebannya kita lepas, maka kita bisa hitung berapa ini. Nah, berarti titik di sini tegangannya adalah pembagi tegangan dari 3 di seri dengan 6. Jadi nanti 3 dibagi 3 plus 6 berarti 3 bagi 9 itu sepertiga kan. Jadi ini titik di sini tegangannya sepertiga. Dari apa? Dari Vs kan ya. Jadi ini tegangannya menjadi V Thevenin, yaitu karena ini sebagai pembagi tegangan yang di titik 3 kilo ini adalah menghitungnya 3 dibagi 3 plus 6 kali tegangan sumber. Jadi sepertiga dari 36 ketemu 12. Nah, ini adalah tegangan Thevenin ya. Kemudian resistansi atau hambatan Theveninnya berapa? Ya, kalau kita short ini titik antara titik ini dan ini adalah paralel antara 6 kilo dengan 3 kilo. Paralel antara 6 kilo dengan 3 kilo berarti kita hitung secara paralel, nanti 3 ditambah 6 9 dibagi 3 kali 6 adalah 18. 3 kali 6 yaitu 18 dibagi 3 ditambah 6 dibagi 9. Jadi 18 bagi 9 itu ketemu 2 kilo ya. 18 dibagi 9 ya. Jadi kali dibagi tambah ya. Jadi itu paralel, yang atas itu kali 3 kali 6 dibagi yang bawah itu penambahan 6 tambah 3 9, 18 bagi 9 berarti 2 kilo. Nah, ini jadi ini rangkaian ini ya, yang 6 kilo 2 kilo titik ini kita bisa nyatakan sebagai suatu ekuivalen Thevenin dengan tegangan Thevenin 12 volt dan
resistansi Thevenin 2 kilo. Nah, kemudian untuk menganalisa, nah kalau kita ini sebagai diode ideal, maka kita sambungkan ke RL-nya. Nah, sehingga ini hanya sebagai rangkaian yang seri biasa ya. Nah, sehingga kita bisa hitung di sini ya tegangannya berapa. Nah ini ya sama, ini tegangan pembagian dari 1 dibagi 2 ditambah 3. Jadi sepertiga kali 12 volt, berarti di sini adalah sepertiga dari 12. Jadi ada 4 volt gitu ya. Jadi itu ya. Nah, maka arus yang mengalir ya, arus yang mengalir bisa dihitung kalau arusnya ya, kalau arusnya yang mengalir itu ini seri, berarti arusnya adalah 2 ditambah 1 dari 12 ya. Jadi kalau ini 12 kemudian ini ideal, berarti arus yang mengalir 12 dibagi 2 tambah 1, jadi 4 miliampere. Nah, tegangannya tadi sudah kita hitung. Kalau dengan cara pembagi tegangan tadi, kalau dengan cara perkalian arus yang mengalir dan hambatannya ya, V sama dengan I kali R. I-nya tahu, R-nya tahu. Ini ya, jadi ini pendekatan pertama ya, pendekatan pertama sebagai komponen ideal itu sebagai saklar, sebagai switch yang fungsinya on dan off. Kalau forward dia akan on, kalau reverse itu dia akan off ya, gitu. Kemudian kita akan lanjut dengan pendekatan yang kedua. Seperti kita ketahui di dalam internal sambungan itu ada namanya barrier voltage ya, ada tegangan penghalang yang itu karena adanya depletion layer ya. Kemudian besarnya sudah kita ketahui, kalau untuk diode silikon maka barrier voltage-nya adalah 0,7 volt ya. Jadi secara pendekatan kedua ini akan bisa mengalirkan arus kalau tegangan yang diaplikasikan ya pada sisi forward ini lebih besar dari 0,7, karena sampai dengan 0,7 itu masih lebih besar atau sama dengan ya. Jadi titik ini titik batasnya. Kalau kurang dari 0,7 maka dia masih tetap akan pengertian yang pendekatan pertama tadi akan close ya. Kebalik, akan open ya. Jadi akan open itu artinya tidak mengalirkan arus ya, terbuka ini. Jadi off ya. Jadi diodenya akan off. Jadi secara pendekatan kedua maka ini ada saklar yang pendekatan pertama tadi, tapi ada sumber tegangan yaitu besarnya, jadi diparalel dengan sumber tegangan yaitu barrier voltage besarnya 0,7. Nah, pada reverse bias itu maka ini off dia ya. Kemudian ada tegangan barrier tadi. Pada forward bias yang tadi akan bisa mengalirkan ini karena ini paralel seri dengan tegangan 0,7, maka nanti besarnya tegangan yang ada di sini harus bisa melawan atau lebih besar dari ya, karena sama-sama ini plus ya, karena kan ini nanti plus ketemu plus ya. Jadi nanti akan ini besarnya akan bisa memberikan arus kalau lebih besar dari 0,7. Ini pada forward bias. Ini idealnya, ideal yang kedua, pendekatan yang kedua ya, pendekatan yang kedua seperti ini. Yaitu ada tegangan penghalang ya, yang besarnya 0,7 untuk silikon. Ya, contohnya misalkan kita punya rangkaian yang serupa dengan yang pertama tadi. Maka kalau kita masukkan adanya barrier voltage tadi, maka pada VL ini berarti dikurangi dengan 0,7. Jadi tidak 10 di sini, tapi 10 dikurangi 0,7, jadi 9,3. Sehingga harusnya tidak 10 mA tapi berkurang karena
tegangannya berkurang ya. Jadi 9,3 dibagi 1 kilo. Nah, daya yang diserap oleh diode lalu ini karena ada tegangan tertentu di dalam diode yaitu 0,7, kemudian arus yang mengalir ya. Jadi berarti arus 9,3 itu yang mengalir lewat diode lalu ke beban ya. Ini besarnya berarti tegangannya diode dikalikan arus yang ngalir. 0,7 volt kali 9,3 ini 6,51 miliwatt. 6,51 miliwatt. Jadi itu pendekatan kedua ada barrier voltage ini. Nah, pendekatan ketiga itu ada tambahan yaitu hambatan internal dari diode, yaitu bulk resistansi yang terdiri dari hambatan dari jenis P dan N tadi, jadi RP dan Rn-nya ditambahkan, digabung menjadi RB ya, bulk resistan ini ya. Jadi di samping ada tegangan forward, tegangan barrier, tegangan penghalang, ini ada tahanan internal jumlahan dari bahan P dan bahan N. Sama kalau kita gambarkan secara saklar, ini ada saklar, kalau reverse bias ya dia akan terbuka saklarnya ya, akan off ya, terbuka itu off kalau saklar ya. Nah, kalau tegangannya maju maka dia akan on atau close ya, on berarti tertutup saklarnya, berarti ada arus yang mengalir, ya. Jadi dari tidak ada tegangan barrier, kemudian ada tegangan barrier, kemudian ada lagi resistansi. Ini pendekatan yang lengkap ya, pendekatan yang semua unsur di dalam diode dimasukkan. Oke, jadi contohnya ini misalkan kita punya diode ya 1N401, ini di dalam datasheet diketahui ini tegangan bulk ya, atau bulk resistansinya ini 0,23 ya, 0,23 ya. Jadi ini bisa dipakai untuk menganalisa arusnya yang mengalir berapa. Nah, jadi kita bisa hitung tadi tegangan kalau kita hitung ulang gitu ya, dihitung itu tadi ketemu tahan tadi di sini tadi kan berapa 9,3 volt ya, 9,3. Nah, untuk contoh ini karena tegangan bulk resistansinya itu 23 jadi sangat kecil. Dalam perhitungan kalau 0,23 dibandingkan dengan 1 kilo ya, 0,2 dibanding 1000 itu kan sangat kecil. Maka sebenarnya hambatan internal dari diode ini sebenarnya bisa diabaikan karena sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi dalam perhitungan tidak menyumbang banyak ya, karena 1.1000 ditambah 0,1 itu ya sama saja dengan 1000 ya. Apalagi nanti kalau dalam pembagian seper ya. Jadi seper 1000 dengan seper 1000,1 itu enggak ada artinya, atau seper 1000,2 ya. Nah, sehingga ini cara pendekatan, meskipun ini pakai pendekatan ketiga tadi ada bulk resistan, karena bebannya ini besar 1 kilo, maka ini tidak terasa ya. Jadi tidak terasa yang tahanan dalamnya itu tidak terasa. Jadi akan sama persis ya, berulang sangat kecil, cuma 0, sekian digit nanti ya. Jadi tetap nanti yang mengalir kalau diukur ini akan 9,3 mA dan 6,51. Ini karena beban. Tapi kalau misalkan bebannya kita ubah menjadi 10 ohm, nah bebannya ini. Jadi sekarang kalau bebannya diubah 10 ohm, ini jumlah hambatannya akan menjadi 10,23.
ya, 10,23. Nah, maka tegangan yang mengalir di di ini tadi hambatannya tegangan sumbernya ya 10 ya, kemudian kalau dikurangi dengan barrier voltage-nya 0,7 ya. Kemudian kalau dihitung IL-nya maka ini ditambahkan 0,23 tambah 10 ya. Jadi 0,23 ditambah 10 ya, ini masih ada artinya gitu ya. Jadi kalau hanya dalam order yang kecil bebannya ini masih harus dihitung, maka ini 0,909 ampere ya, 0,9 aja mendekati ya, tapi lebih kecil. Jadi kalau tadi ini 1 kilo tadi kan, ini sangat kecil tadi ya, cuma 10 miliampere, ini tadi 10 kilo karena dengan pendekatan yang pertama tadi. Nah, kemudian ini tegangannya, ini VL-nya ini kira-kira berkurang dengan 1 volt ya. Ini dengan adanya tambahan 0,23 ini ya. Jadi prinsipnya kalau hambatan dalamnya itu dibandingkan dengan bebannya itu bedanya sangat jauh, maka tekanan dalam bisa diabaikan terhadap beban ya. Tapi kalau bebannya itu mendekati hambatan dalam, nah ini hambatan dalam harus dihitung karena itu pengaruhnya besar. Prinsipnya seperti itu ya. Nah, jadi kemudian karena itu kaitannya dengan daya diode ya. Jadi kalau nanti diodenya itu melebihi dari yang dipersyaratkan, nanti itu akan memperpendek usia ya. Jadi misalkan ini tadi kalau kita ingin mengetahui daya diode itu kita bisa hitung ya, dari tegangan yang diberikan ini 10 volt, kemudian yang ada di beban itu 9,09, berarti yang di diode berapa ya? Yang di diode berarti 10 volt dikurangi berarti 0,91. Nah, harusnya sudah dihitung itu untuk arus yang mengalir dengan beban 10 ohm itu kan 0,909 ampere. Nah, kalau di dalam diode sendiri itu ada RB-nya tadi, maka berarti ini daya pada RB tegangan ya, tegangan pada RB itu 0,909 ampere kalikan ini, kemudian ditambah dengan tegangan barrier voltage-nya 0,7 ya, 0,7. Nah, ini ya mungkin sangat kecil ya, tetapi kalau ini kemudian jadi perbedaannya cukup kecil ya, karena adanya pembulatan ya. Jadi kalau ini dikurangi dengan cara dikurangi dari tekanan beban, kalau ini dihitung dari internal sendiri, dari diodenya sendiri. Ada tegangan 0,7 ditambah dengan arus yang lewat dikalikan resistansi dalamnya ya. Nah, jadi kita bisa hitung daya diode bisa menggunakan 0,91 volt atau menggunakan 0,909. Jadi kalau menggunakan yang internal diodenya ini, maka ini ketemunya 0,826. Nah, ini untuk diode yang kita pakai contoh tadi 1N00 berapa tadi, itu memiliki daya maksimum 1 watt misalkan ya. Maka ini berarti dengan rangkaian yang kita berikan menggunakan hambatan beban 10 ohm, ini masih di bawahnya tegangan maksimum, jadi masih aman ya. Jadi operasi seperti itu masih aman. Jadi dengan pendekatan ini kita nanti bisa menghitung apakah diode itu dioperasikan pada kondisi yang masih aman atau sudah melebihi dari yang ditentukan. Maka dalam rangkaian kita harus menghitung seperti itu sehingga nanti
komponen yang digunakan dalam rangka itu tidak dapat rusak. Ya. Jadi bisa cepat rusak itu karena misalkan terbakar karena tidak sesuai dengan maksimum yang dipersyaratkan. Oke, saya kira itulah yang kita pelajari untuk materi kali ini. Sebagai ringkasannya, kita bisa menganalisa rangkaian dioda menggunakan 3 pendekatan. Ya, pendekatan pertama itu ideal, hanya sebagai saklar biasa. Ya. Kemudian kalau ada tekanan forward dia akan nyambung, kalau tekanannya reverse itu saklarnya akan off. Nah, pendekatan kedua itu di dalam dioda ada barrier voltage, ada tekanan penghalang. Nah, ini masuk di dalam analisa. Nah, maka waktu menghitung dimasukkan ini ada tekanan penghalang sebesar 0,7 untuk dioda silikon, ya, dioda silikon. Nah, sehingga ini contohnya kalau ini ideal, ini dengan beban 100 ohm, ini 10 volt sumbernya. Ini kalau pendekatan ideal mudahnya ini langsung nyambung, berarti sama 10. Tapi kalau itu ada barrier voltage ini, maka dengan adanya barrier voltage maka tekanan di beban ini berkurang dengan 0,7 gitu ya. Karena ini plus berarti ini akan berkurang dengan 0,7 menjadi 9,3. Nah, kemudian pendekatan ketiga itu ada hambatan internal dari dioda itu sendiri, yaitu adanya bulk resistan, ada tekanan hambatan total dari materi jenis semikonduktor P dan N, ya. Besarnya contohnya misalkan tadi 0,23 untuk dioda tertentu tadi yang dicontohkan. Nah, ini jadi masuk perhitungan, ya. Maka contoh yang sama ini kita lihat ideal sama dengan tekanan sumber. Pendekatan kedua tekanan barrier ini pada beban akan turun, ya. Pendekatan yang ketiga ini lengkap. Nah, maka ini karena 100 ohm ini masih cukup signifikan, ya. Maka ini turunnya 0,02 kan, ya, menjadi 9,28 gitu ya. Jadi ini 2 digit pengaruhnya 1/100-nya, ya. Karena ini 100 ohm. Kalau nanti ordernya dari 0 sampai 10, nah ini pengaruhnya di digit pertama. Oke, saya kira inilah cara kita nanti kalau kita menghadapi untai atau rangkaian yang lebih kompleks, lebih rumit. Kalau ada diodenya maka cara menganalisanya bisa kita lakukan dengan cara seperti yang sudah dijelaskan ini. Oke, saya kira itu yang kita bisa pelajari untuk materi modul yang keempat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.